Hai semua, selamat datang kembali di channel Eleven Juli Tabamu 6. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang keamanan dan potensi resiko MSG. Jadi, pastikan untuk menonton sampai habis, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Apakah MSG itu berbahaya? Apa yang membuat MSG berbahaya? Banyak dari orang sangat takut untuk mengkonsumsi MSG karena rumor-rumor yang beredar di masyarakat. Mari kita mengenal MSG dari keamanan dan potensi resikonya. Monosodium glutamat (MSG) adalah penambah rasa yang umum, digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan, terutama dalam makanan olahan dan makanan cepat saji. Meskipun telah banyak kontroversi seputar keamanan MSG, pandangan ilmiah dan regulasi kesehatan menyatakan bahwa MSG aman dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai keamanan dan potensi risiko MSG. Pengakuan dan regulasi internasional. 1. FDA, Food and Drug Administration, AS. FDA mengklasifikasikan MSG sebagai bahan yang umumnya dianggap aman, GRAS. Berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia, FDA menyimpulkan bahwa MSG tidak menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bila digunakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. 2. EFSA, European Food Safety Authority. EFSA juga menganggap MSG aman bila dikonsumsi dalam batas asupan yang disarankan. Mereka menyatakan bahwa MSG dapat ditambahkan ke makanan tanpa risiko kesehatan yang berarti bagi konsumen. 3. WHO, World Health Organization. WHO menyatakan bahwa MSG aman untuk digunakan dalam makanan dalam jumlah yang moderat. Tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa MSG berbahaya bila dikonsumsi sesuai dengan pedoman diet yang sehat. Penelitian ilmiah tentang MSG. 1 studi pada manusia. Banyak studi yang telah dilakukan untuk mengkaji efek MSG pada kesehatan manusia. Sebagian besar studi menunjukkan bahwa MSG aman dikonsumsi dalam jumlah yang biasa ditemukan dalam makanan. Misalnya, penelitian tidak menemukan bukti kuat yang mengaitkan MSG dengan efek kesehatan negatif jangka panjang. 2. Chinese Restaurant Syndrome. Pada tahun 1999, konsep Chinese Restaurant Syndrome muncul setelah beberapa individu melaporkan gejala seperti sakit kepala, berkeringat, dan nyeri dada setelah mengonsumsi makanan di restoran Cina. Namun, penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa gejala ini tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan MSG, dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor lainnya, seperti komposisi makanan yang berlemak atau tinggi garam. 3. Studi pada hewan. Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa konsumsi MSG dalam jumlah sangat tinggi dapat menyebabkan efek negatif seperti obesitas dan gangguan metabolik. Namun, dosis yang digunakan dalam studi ini biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dosis yang dikonsumsi manusia melalui diet normal. Oleh karena itu, hasil ini tidak secara langsung dapat diterapkan pada manusia. Potensi risiko dan sensitivitas. Individu 1, reaksi alergi dan sensitivitas. Meskipun jarang, beberapa individu mungkin mengalami reaksi sensitivitas terhadap MSG. Gejala ini termasuk sakit kepala, berkeringat, rasa terbakar di leher dan lengan, serta nyeri dada. Gejala ini biasanya bersifat sementara dan tidak menyebabkan efek kesehatan jangka panjang. 2. Konsumsi berlebihan. Seperti bahan tambahan makanan lainnya, konsumsi MSG dalam jumlah yang sangat besar dapat menyebabkan masalah kesehatan. Misalnya, konsumsi MSG dalam dosis yang sangat tinggi dapat memicu efek toksik pada sistem saraf pada hewan, tetapi dosis ini jauh di atas tingkat yang biasanya dikonsumsi manusia. 3. Efek pada metabolisme. Ada kekhawatiran bahwa MSG dapat mempengaruhi metabolisme dan menyebabkan obesitas. Beberapa penelitian pada hewan mendukung hal ini, tetapi bukti pada manusia tidak konsisten. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi hubungan ini pada manusia. Kesimpulan, secara keseluruhan, MSG dianggap aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang wajar oleh Badan Pengawas Makanan Utama di dunia. Penggunaan MSG dalam dosis moderat dalam makanan tidak menunjukkan risiko kesehatan yang signifikan bagi kebanyakan orang. Namun, bagi individu yang merasa sensitif terhadap MSG,
sebaiknya menghindari atau membatasi konsumsi MSG. Sebagai bagian dari diet yang sehat dan seimbang, penting untuk mengonsumsi semua bahan makanan, termasuk MSG, dalam jumlah yang moderat. Jika Anda merasa mengalami gejala setelah mengonsumsi MSG, konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk mendapatkan saran yang tepat. Tetaplah memperhatikan asupan makanan secara keseluruhan dan memastikan bahwa diet Anda mencakup berbagai macam nutrisi dari sumber yang beragam.